tahu macam mana perasaan aku sakit. Sakitnya perasaan aku ni. Siapa yang tahu? Siapa tahu? A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herda Amanda. Saya dari kelas SK 4A, jurusan Sistem Komputer. Halo teman-teman, selamat menonton. A few moments later. Media transmisi adalah sarana atau jalur yang digunakan untuk mentransfer data, informasi, atau sinyal dari satu perangkat ke perangkat lainnya dalam suatu sistem komunikasi. Media ini berperan sebagai pengantar data dalam berbagai bentuk seperti teks, suara, gambar, atau video, sehingga dapat diakses dan digunakan untuk penerima yang dituju. Tujuan transmisi digital ada 4, yaitu 1. Meningkatkan keandalan data. Sinyal digital lebih tahan terhadap gangguan dan dapat dipulihkan dengan teknik koreksi kesalahan. 2. Efisiensi penggunaan bandwidth. Sinyal digital dapat dikonversi sehingga lebih hemat bandwidth. 3. Keamanan lebih baik. Dapat diterapkan teknik enkripsi untuk mencegah akses tidak sah. 4. Yaitu kompatibilitas dengan teknologi modern. Sistem komunikasi modern seperti internet, jaringan seluler, dan komunikasi satelit menggunakan transmisi digital karena lebih fleksibel. Yang terakhir yaitu kemudahan penyimpanan dan pemrosesan. Dapat dengan mudah disimpan dan diproses oleh perangkat komputer tanpa kehilangan kualitas. Karakteristik transmisi digital ada 4, yaitu menggunakan sinyal discrete, dapat dikodekan dalam bentuk bilangan biner sehingga dapat dengan mudah diproses oleh komputer dan perangkat digital lainnya. 2. Lebih tahan terhadap gangguan, karena sinyal digital hanya memiliki 2 keadaan, 0 dan 1. Gangguan tidak dapat mengubah data secara drastis dibandingkan sinyal analog yang kontinu. 3. Dapat dikonversi. Teknologi digital kemungkinan pengguna teknik konversi untuk mengurangi ukuran data sehingga lebih hemat bandwidth. Terakhir yaitu memerlukan proses konversi. Data analog harus dikonversi menjadi digital melalui analog to digital converter, sehingga untuk mengubah kembali ke analog diperlukan digital to analog converter. Tujuan transmisi analog ada 4, yaitu 1. Menyediakan komunikasi dalam bentuk alami. Banyak fenomena alam seperti suara dan cahaya memiliki sifat kontinu, sehingga sinyal analog lebih sesuai untuk mempresentasikannya. 2. Memungkinkan penyiaran langsung. Televisi dan radio analog dapat menyiapkan siaran langsung tanpa proses encoding atau decoding yang rumit. 3. Kesederhanaan sistem. Sistem analog lebih sederhana dalam bentuk karena tidak memerlukan konversi digital. Terakhir, mempertahankan bentuk global asli. Dalam beberapa aplikasi, mempertahankan bentuk global asli seperti suara musik bisa lebih diutamakan dibanding efisiensi transmisi. Berikutnya yaitu karakteristik transmisi analog. 1. Menggunakan sinyal kontinu. Sinyal analog berupa gelombang yang berubah secara kontinu sesuai dengan variasi amplitudo, frekuensi, atau fase. 2. Rentan terhadap gangguan. Sinyal analog lebih mudah terganggu oleh noise dan interferensi lingkungan, menyebabkan degradasi kualitas. 3. Tidak memerlukan konversi digital. Dalam sistem analog murni, data dikirimkan langsung dalam bentuk aslinya tanpa perlu dikonversi. Terakhir, membutuhkan lebar pita yang lebih besar. Transmisi analog seringkali membutuhkan bandwidth lebih besar dibanding sinyal digital. Perbedaan, kelebihan, dan kekurangan media transmisi digital dan transmisi
analog dalam meningkatkan kecepatan jaringan. Kelebihan transmisi digital. 1. Kecepatan tinggi. Menggunakan teknologi konferensi dan multiphase yang memungkinkan transfer data lebih cepat, dapat mendukung kecepatan dalam gigabit per detik. 2. Yaitu lebih efisien dalam penggunaan bandwidth. Teknik modulasi digital seperti QAM memungkinkan lebih banyak data ditransmisikan dalam waktu bila menggunakan multiphasing seperti TDM untuk meningkatkan kapasitas transmisi. Yang ketiga yaitu tidak terpengaruh oleh jarak sejauh jaring mendukung. Sinyal digital dapat diperkuat dengan breakers atau switch, menjaga kecepatan stabil meskipun jarak jauh. Serat optik mampu mengirimkan data dalam kecepatan tinggi tanpa menurunkan kualitas. Yang terakhir yaitu lebih mudah dikombinasikan dengan teknologi jaring modern. Jaringan modern 5G, Wi-Fi 6, dan kabel fiber optik sepenuhnya menggunakan transmisi digital untuk kecepatan maksimal, lebih cocok untuk internet, broadband, dan komunikasi nirkabel cepat. Berikutnya yaitu kekurangan transmisi digital. Transmisi digital memiliki 3 kekurangan yaitu 1. Memerlukan bandwidth lebih besar. Dibutuhkan kapasitas lebih tinggi untuk mentransmisikan data dalam jumlah besar dalam lama atau jaringan lama yang belum mendukung digitalisasi mungkin mengalami bottleneck atau kemacetan data. Yang kedua yaitu biaya infrastruktur lebih mahal. Upgrade atau ke fiber optik atau jaringan 5G membutuhkan investasi tinggi. Perangkat digital seperti router dan switch canggih lebih mahal dibandingkan perangkat analog. Yang terakhir yaitu memerlukan konversi dari analog ke digital. Data analog, misalnya suara atau video, perlu dikonversi ke bentuk digital terlebih dahulu yang bisa menyebabkan latensi tambahan. A few moments later. Berikutnya yaitu transmisi analog dalam meningkatkan kecepatan jaringan. Kelebihan transmisi analog yaitu memiliki 3 kelebihan yaitu 1. Mampu mentransmisikan data secara kontinu, tidak memperlakukan prosesan digital ditambah seperti konversi sinyal, bagus untuk sinyal audio atau real time tanpa perlu dikonversi atau decoding yang kompleks. 2. Menggunakan WC lebih kecil. Untuk beberapa jenis transmisi seperti telepon analog atau radio PM, sinyal analog bisa berjalan dengan bandwidth lebih kecil dibanding digital. Yang terakhir yaitu dapat menggunakan infrastruktur yang sudah ada. Kabel telepon lembaga lama masih bisa digunakan untuk beberapa bentuk komunitas analog yang meskipun kecepatannya terbatas. Selanjutnya yaitu kekurangan transmisi analog. Ada 3 yaitu 1. Kecepatan terbatas oleh noise atau interferensi. Sinyal analog mudah terpengaruh oleh gangguan elektromagnetik sehingga kecepatan dan kualitasnya transmisi menurun seiring dengan jarak. Yang kedua yaitu kesulitan dalam multiphasing dan konversi data. Tidak dapat menggunakan teknik multiphasing digital yang lebih efisien seperti TDM atau VDM yang dengan format tinggi. Terakhir yaitu menurunan kualitas jarak jauh dalam jaringan yang sangat luas seperti komunikasi telepon analog. Sinyal bisa mengalami degradasi menyebabkan kecepatan dan kualitas menurun. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari keseluruhan, transmisi digital jauh lebih unggul dibanding transmisi analog dalam meningkatkan kecepatan jaringan. Hal ini disebabkan oleh kemampuannya dalam mentransmisi data dengan kecepatan tinggi, efisiensi bandwidth yang lebih baik, serta ketahanan terhadap gangguan dan noise. Selain itu, transmisi digital kompatibel dengan teknologi jaringan modern seperti fiber optik, 5G, dan Wi-Fi 6 yang mendukung konektivitas kecepatan tinggi dan stabil. Sebaliknya, transmisi analog memiliki keterbatasan dalam kecepatan, rentan terhadap gangguan, serta mengalami
degradasi kualitas pada jarak jauh, hingga kurang efisiensi untuk jaringan internet modern. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan komunikasi data yang cepat dan handal, pengguna transmisi digital menjadi pilihan utama dibanding transmisi analog. Itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kata salah, saya minta maaf karena saya juga manusia pada umumnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.